Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sudah banyak memberikan nikmat kepada kita pada hari ini. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat bisa berkumpul dengan keluarga. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya sangat kita harapkan di akhirat nanti. Dengan syafaat itu, melalui izin Allah, mudah-mudahan kita bisa selamat dari azab atau siksa api neraka. Amin Allahumma amin. Anak-anak Ustadz kelas 11 SMA Ulunuha yang Ustadz sayangi dan Ustadz banggakan, Ustadz harap antum tetap semangat untuk mengikuti pelajaran meskipun tidak langsung bertatap muka ya. Kita masih belajar melalui daring karena memang belum kondusif situasi yang ada sekarang ini. Kita saat ini masih dalam kondisi adanya ujian atau wabah penyakit corona. Mudah-mudahan virus corona ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz di sini sangat berharap, guru-guru di sini di Ulunuha juga sangat berharap agar bisa belajar kembali seperti biasa, bertatap muka dengan antum semua siswa-siswa Ustadz. Ya, kita akui sendiri bahwa dengan adanya virus corona ini proses pembelajaran memang menjadi terkendala, kurang efektif. Namun solusi yang terbaik memang harus seperti ini, melalui belajar online daripada tidak belajar sama sekali. Kalau tidak belajar sama sekali, bagaimana nanti antum semua akan mendapatkan ilmu ya, meskipun ilmu yang disampaikan melalui daring tidak maksimal semaksimal di sekolah, namun antum harus tetap semangat belajar meskipun belajarnya dari rumah. Kemudian syarat untuk kelulusan ya, syarat untuk naik kelas itu harus melalui adanya proses pembelajaran. Dengan adanya proses pembelajaran akan ada namanya nilai atau ijazah ya. Kalau tidak ada proses pembelajaran maka tidak ada nilai, tidak ada juga ijazah, tidak ada rapot, maka antum tidak bisa naik kelas. Nah, jangan sampai karena tidak adanya proses pembelajaran maka antum tidak naik kelas dan akhirnya antum mandek atau berhenti di kelas 11 saja. Antum tidak bisa naik kelas 12 ya. Tidak mungkin antum diluluskan begitu saja tanpa adanya proses pembelajaran ya. Namun bukan itu yang utama. Yang utama memang harus belajar, itu ilmu yang perlu. Kalau nilai itu yang kedua. Yang pertama ilmu ya. Oke, langsung saja kita akan melanjutkan materi kita. Materi tentang atletik masih ya, masih tentang atletik. Dan di nomor lari. Namun ini adalah nomor lari jarak menengah. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang lari jarak pendek atau sprint ya. Selanjutnya ini adalah lari jarak menengah. Mengenal aktivitas lari jarak menengah. Gerakan lari jarak menengah 800 meter, 1500 meter, dan 3000 meter. Sedikit berbeda dengan gerakan lari jarak pendek atau sprint. Akan tetapi pada garis besarnya perbedaan ini terutama pada cara kaki menapak ya.
cara kaki menapak. Di samping jaraknya yang berbeda, namun paling utama adalah cara kaki menapak ya. Pada lari jarak menengah, kaki menapak pada ujung tumit. Ujung tumit kaki dan menolak dengan ujung kaki. Adapun pada lari jarak pendek, menapak dengan ujung kaki. Ya. Tadi lari jarak menengah menapak dengan ujung tumit. Lari jarak pendek menapak dengan ujung kaki. Ya, ujung kaki mana? Ujung kaki merupakan pangkal bawah dari jari-jari kaki antum. Ya, itu namanya adalah ujung kaki. Bukan jari-jari ya, tapi ujung kaki. Ujung kaki itu bagian dari pangkal bawah jari-jari antum. Nah, di situ bagian situ adalah ujung-ujung kaki. Tumit sedikit sekali menyentuh tanah, ya. Tumit sedikit sekali menyentuh tanah pada lari jarak pendek, ya. Di samping itu, lari jarak menengah dilakukan dengan gerakan lebih ekonomis untuk menghemat tenaga. Maksudnya apa? Gerakan-gerakan lebih ekonomis. Maksudnya adalah gerakan-gerakannya banyak menghemat tenaga. Tidak seperti gerakan lari sprint, lari jarak menengah. Badan tidak terlalu digerakkan dengan power yang kuat. Misalkan tangan kaki itu gerakannya agak santai, tidak mengeluarkan power yang begitu banyak, ya. Tidak mengeluarkan tenaga yang begitu banyak, ya. Kalau mengeluarkan power yang banyak maka akan kelelahan karena jaraknya agak jauh, 800 meter, 1500 meter dan 3000 meter. Maka dari itu gerakannya lebih ekonomis atau hemat tenaga, itu maksudnya. Ya, kalau ekonomis di istilah ekonomi, ya, perekonomian maksudnya adalah hemat uang, sedangkan ekonomis di istilah olahraga adalah hemat tenaga, ya. Gerakan-gerakannya lebih ekonomis atau hemat. Tangan juga tidak terlalu tinggi ya pada saat mengangkat. Ya, kaki juga gerakannya agak lambat, ya, karena power yang dikeluarkan lebih sedikit daripada lari jarak sprint, ya. Dalam lari jarak menengah, pelaksanaan startnya dilakukan dengan menggunakan start berdiri. Maksudnya adalah berdiri langsung kita. Pada saat aba-aba bersedia, kita berdiri, tidak menggunakan start jongkok, ya. Yang aba-abanya hanya bersedia dan ya, aba-abanya bersedia langsung ya atau bunyi pistol pada saat lari lomba di perlombaan olimpiade atau kejuaraan nasional atau internasional, maka aba-abayanya adalah suara pistol. Bersedia ya, bersedia der, nah gitu dia suara pistolnya, ya. Bersedia suara pistol langsung ya. Suara pistol langsung lari, suara ya langsung lari, atau bersamaan tidak apa-apa. Bersedia ya lari, nah, bersedia suara pistol der langsung lari, ya. 0,1 detik sangat berharga pada olahraga lari, ya. Namun kalau yang tidak boleh ketinggalan sama sekali, ketinggalan start, harus fokus adalah lari sprint, ya. Lari sprint atau lari jarak pendek 100 meter itu harus tepat, harus cepat, tidak boleh lengah. Kalau lari jarak menengah ini masih bisa, ya, masih bisa kita mengalah karena hemat tenaga. Kita bisa menunggu teman-teman atau lawan-lawan kita yang lelah, nah itu bisa kita kejar. Tapi kalau lari sprint kita sudah tertinggal, agak sulit untuk mengejar, ya, karena jaraknya begitu singkat, ya. Kemudian dikatakan start berdiri karena pelaksanaannya dilakukan dengan berdiri, ya, dengan berdiri melakukan startnya. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam lari jarak menengah. Yang pertama, badan harus selalu rileks selama lari. Rileks, ya, rileks. Antum tahu kalau istilah rileks kan? Tidak tegang. Otot-ototnya tidak boleh keras. Rileks, ya. Karena kalau power antum keluarkan sekuat tenaga untuk lari, untuk otot kaki antum, untuk otot tangan, maka stamina antum untuk bernapas akan
berkurang ya, karena tenaga antum habis untuk otot, bukan untuk bernapas ya. Kedua, lengan diayunkan dan tidak perlu tinggi, terlalu tinggi seperti pada lari jarak pendek. Nah, itu tadi yang Ustaz bilang ya, tangan diayun tidak perlu terlalu tinggi. Kemudian yang ketiga, badan condong ke depan ya, condong ke depan, jangan condong ke belakang. Kalau condong ke belakang jatuh nanti ya. Condongnya ke depan. Atau condong ke samping ya, kalau condong ke samping itu namanya pengkor ya. Jalan condong ke samping, pengkor namanya ya. Condong ke belakang lebih lucu lagi kan? Bisa kebanting. Condong ke depan, nah kalau condong ke depan tidak akan jatuh selama kaki antum melangkah cepat, antum melangkahkan lebar, antum tidak jatuh selama badan antum condong ke depan dan kaki antum terus melangkah ya. Yang keempat, langkah tetap dengan tekanan pada ayunan kaki ke depan ya. Tekanannya ke depan ya, tekanan langkah. Kemudian penguasaan pada kecepatan lari, kondisi fisik serta daya tahan. Ya, penguasaan pada kecepatan lari, kondisi fisik serta daya tahan harus diperhatikan pada lari jarak menengah. Jadi pada lari jarak menengah tidak boleh terlalu lambat dan terlalu cepat. Harus pandai mengatur tempo. Kalau terlalu cepat akan mudah kelelahan, kalau terlalu lambat akan tertinggal. Ya. Nah, itu dia. Kemudian yang keenam, latihan terus menerus ya. Latihan terus menerus. Latihan terus menerus, teratur, terukur, maju berkelanjutan untuk mengembangkan daya tahan umum dan regenerasi dan pemulihan. Yang ketujuh, latihan interval ekstensif dan intensif ya. Maksud dari latihan interval adalah yang perlu diperhatikan ini ya, pada lari jarak menengah, latihan interval adalah jenis latihan fisik dengan melakukan aktivitas cepat, gerakan cepat dalam waktu singkat, kemudian jeda sebentar, lalu lanjutkan dengan gerakan intensitas lebih ringan atau lebih rendah beberapa waktu ya. Misalkan antum melakukan aktivitas lari cepat, lari sprint ya. Kemudian setelah itu 100 meter antum lari dalam waktu singkat, kemudian jeda sebentar ya. Jeda sebentar kira-kira 1 menit, lalu lanjutkan dengan gerakan intensitas lebih rendah. Misalkan atau setelah lari jeda sebentar antum main skipping. Ya, lompat tali selama 1 menit. Antum istirahat lagi, kemudian lari sprint lagi. Lari sprint. Nah, lakukan itu selama 10 sampai 20 menit ya, 10 sampai 20 menit. Istirahatnya tidak perlu lama, paling lama 1 menit ya, bisa 30 detik ya. Antum lari sprint, istirahat sebentar 30 detik atau 1 menit, antum lompat tali. Setelah lompat tali 1 menit, antum istirahat kembali 30 detik atau 1 menit, antum lanjut lari sprint. Nah, begitu terus selanjutnya ya. Latihan interval intensif adalah ekstensif, maksudnya adalah sebentar ya. Latihan interval ekstensif adalah latihan menekankan pada daya tahan umum. Ya, daya tahan umum maksudnya apa? Artinya daya tahan umum adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru, dan peredaran darahnya secara efektif untuk menjalankan kerja secara terus-menerus yang melibatkan kontraksi sejumlah otot dengan intensitas tinggi dalam waktu yang cukup lama ya. Nah, itu latihannya untuk aktivitas fisik atau intensitas fisik yang tinggi dan waktu yang cukup lama. Nah, seperti lari jarak menengah dan lari maraton. Nah, latihan interval ekstensif biasanya digunakan untuk latihan lari maraton ya, yang menggunakan atau latihan yang menggunakan
waktu atau intensitas yang tinggi dan cukup lama, ya. Sedangkan latihan intensif sebaliknya, latihannya hanya khusus, ya, daya tahan khusus. Misal yang dilatih misalkan hanya otot kaki saja, ya, otot kaki saja yang dilatih, atau otot tangan saja, atau otot pinggang, ya, tidak keseluruhannya dan membutuhkan waktu yang sangat singkat, ya. Misalkan untuk lari sprint, ya, kan waktunya singkat, tidak membutuhkan intensitas fisik yang tinggi atau cukup lama, ya. Kemudian latihan fartlek atau speed play adalah latihan yang dilaksanakan di alam terbuka. Peserta didik bebas untuk bermain-main dengan kecepatan sendiri. Nah, bermain-main dengan kecepatan sendiri serta memvariasikan kecepatan tempo lari. Nah, misalkan gini, antum latihan lari fartlek, ya, antum lari, ya, lari misalkan antum di lingkungan antum lah, antum lari, ya, lari pelan, lanjut sprint, lari pelan lagi, ya, antum sendiri yang mengatur, lari pelan lagi, lari sprint lagi, 50 meter, belok ke gang, masuk ke gang, lari sedang, ya, jangan lari pelan-pelan aja, belok ke gang, ya, lari belok-belok, ya, antum jalan, setelah jalan antum lari belok-belok lagi, berbelok-belok, cari belok-belokan, ya, jalan yang berkelok-kelok. Antum lari naik tangga, lari naik tangga atau naik bukit, turun lagi, turunnya jangan lari, santai aja, lari lagi naik tangga, turun, istirahat, setelah istirahat 1 menit lari lagi. Nah, antum bebas mengatur kecepatan, mengatur variasi lari antum. Itu adalah latihan fartlek maksudnya. Ya, latihan fartlek berasal dari bahasa Swedia yang artinya speed play. Fartlek merupakan salah satu bentuk latihan yang mengkombinasikan berbagai kecepatan atau jenis lari, yaitu lambat, cepat, berkelok-kelok, naik turun tangga, naik turun bukit, lompat atau loncat. Nah, itu latihan fartlek, ya. Bisa dikombinasikan dengan lompat dada 3 kali, lari, ya, lompat betis, maksud Ustaz lompat tapi kaki ditaruh ke belakang, setelah lompat 3-5 kali, lari sprint, lanjut lagi jalan santai, lari sprint, bebas untuk mengkombinasikan, ya. Hal-hal yang dianggap tidak sah dalam lari jarak menengah yaitu melakukan kesalahan start lebih dari 3 kali, memasuki lintasan pelari lain, ya, memasuki lintasan pelari lain, mengganggu pelari lain, keluar dari lintasan, terbukti memakai obat perangsang, ya, atau obat doping penambah stamina, dilarang. Petunjuk dalam lari menengah: berlarilah di sisi lintasan yang paling dalam dari lintasan, ya. Maksudnya berlari dari sisi lintasan paling dalam adalah antum pernah ke stadion Teladan, ya. Misalkan antum berlari di stadion Teladan, kan di luarnya ada tempat lari, ya. Tempat lari, trek lari. Antum lari di sisi terdekat lapangan sepak bola tersebut. Nah, itu adalah sisi paling dalam dari lintasan. Kemudian secepat mungkin mengambil posisi sebagai pelari terdepan atau mengikuti pelari terdepan, ya. Itu dia petunjuk lari menengah, harus cepat mungkin mengambil posisi sebagai pelari terdepan atau mengikuti pelari terdepan. Yang ketiga, kalau ingin melampaui lawan, lakukanlah secepatnya. Usahakan berlari dengan kecepatan yang tetap mulai dari start sampai kurang 200 meter dari garis finish, ya. Kalau setelah udah mau nyampe garis finish, harus kecepatannya dikencangkan, bukan malah lambat. Memang makin lelah, tapi harus makin kencang, ya, dipaksa karena sudah mau habis waktunya, sudah mau sampai. Kencangkan saja larinya, ya. Kalau tidak nanti kita dikejar lawan, bisa kalah kita, ya. Dan berusaha untuk mengejar lawan atau meninggalkan lawan, serta melakukan lari cepat terakhir kira-kira 50 meter menjelang finish. Nah, ini dia 50 meter menjelang finish.
lari cepat, lari sprint, makin dikencangkan ya. Kemudian yang kelima, dalam keadaan yang terjepit misalnya di muka dan di samping tertutup oleh lawan perlambat sedikit menjelang sampai di bagian yang lurus dan kemudian secepatnya melampaui lawan kira-kira 5 meter di depannya sampai garis finish ya. Kemudian petugas atau juri dalam lomba lari jarak menengah terdiri atas starter, yaitu petugas yang memberangkatkan pelari ya. Ini tadi yang bersedia, dia mengangkat bendera, bersedia, siap, bersedia, tidak ada siap ya, bersedia, ya, bunyi pistol, dare, lari ya. Kemudian yang kedua, recall starter, yaitu petugas yang mengecek atau memanggil para pelari ya. Dipanggil pelari satu persatu, nama Tony, masuk, silakan pilih tracknya. 2, Budi, silakan pilih tracknya. 3, track 3. Bambang, silakan pilih tracknya. Yang keempat, Imam, silakan pilih tracknya. Selanjutnya, Untung, silakan pilih tracknya ya. Selanjutnya, Entong, pilih tracknya, ambil tracknya. Nah, gitu tugas dari recall starter ya. Selanjutnya timer, yaitu petugas pencatat waktu, memegang stopwatch ya. Kemudian keempat, pengawas lintasan, yaitu petugas yang berdiri pada tempat tertentu dan bertugas mengawasi pelari apabila melakukan kesalahan dan pelanggaran ya. Ini adalah tugas pengawas lintasan. Juri kedatangan, yaitu petugas mencatat kedatangan pelari yang pertama sampai terakhir dan menentukan ranking urutan kejuaraan ya. Juri kedatangan adalah petugas pencatat kedatangan pelari yang pertama sampai terakhir dan menentukan ranking atau urutan kejuaraan. Nah, ini jadi tidak bisa main-main ini juri kedatangan ini ya. Apalagi kalau jaraknya dekat, misalkan rapat mereka. Nah, itu harus dilihat benar-benar juri kedatangan, jangan sampai salah menilai ya. Lihat siapa yang duluan sampai ke garis finish. Nah, itu tugas dari juri kedatangan. Tidak boleh lengah. Kemudian selanjutnya yang keenam, juri pencatat hasil, yaitu petugas pencatat hasil setelah pelari memasuki garis finish. Ya, ini kerjasama harusnya ya. Ini mengatakan juri kedatangan itu yang juara 1, juara 2, catat. Juri pencatat mencatat hasil ya. Ini juga juri kedatangan membantu juri pencatat untuk menentukan siapa yang juara, siapa yang memasuki garis finish duluan ya. Nah, mungkin di sini saja yang dapat saya sampaikan ya. Selanjutnya antum baca sendiri ya. Di sini analisis keterampilan gerak start berdiri, lari jarak menengah ya. Di sini ada teknik-tekniknya. Nah, bisa antum baca-baca sendiri. Kemudian materi ini antum catat minimal 2 halaman. Catat dengan menggunakan pulpen atau pena ya, jangan pensil. Mencatat dengan 3 warna pulpen, merah, biru, hitam, itu lebih bagus. Judul misalkan warna merah, isinya warna biru, garis bawahnya warna hitam. Atau sebaliknya, judul warna hitam, garis bawahnya warna merah, isi tulisannya warna biru. Wah, bebas antum. Lebih bagus, Ustaz nilai lebih tinggi kalau tulisannya cantik, bagus. 3 warna ya, rapi, tidak ada stipo-stipo atau tipex. Nah, itu lebih bagus nilainya, Ustaz tinggikan nanti ya. Nah, antum bisa mencatat dari sini ya. Antum bisa mencatat dari sini. Nah, antum bisa mencatat dari sini. Ini Ustaz buat di sini. Kemudian antum bisa nanti di di play, di pausekan ya. Dipausekan. Nah, nanti antum catat seperti ini, antum catat. Pausekan saja, antum catat dulu, baru lanjut lagi playkan. Ya, antum playkan. Antum pausekan. Ya.
Nih, antum pausekan lagi. Nah, antum playkan lagi, antum pausekan ya, diberhentikan biar bisa antum mencatat ya. Nah, nih antum catat. Nih antum pause, antum catat. Nih antum catat, antum pausekan. Antum catat, antum pausekan. Nah, lanjut lagi. Nih antum catat, antum pausekan. Agar bisa antum mencatat ya, tidak usah share lagi, dari sini aja langsung. Nah, ini antum catat, antum pausekan. Lanjut lagi sini ya, antum catat, antum pausekan. Nah, mungkin sampai di sini saja yang Ustadz sampaikan. Ya, antum catat minimal 2 halaman, lebih juga boleh, lebih bagus. Ustadz nilai tambah, beli nilai tambah nanti kalau catatannya lebih dari 2 halaman. Dan dikumpul nanti bersamaan pada Afan. Antum bisa mengumpulnya paling lambat hari Sabtu minggu depan ya. Sabtu minggu depan pukul 5 sore paling lambat ya. Antum kumpul catatan antum. Paling lambat minggu depan hari Sabtu pukul 5 sore. Ya, mudah kan? Antum kumpulkan catatan antum, catatan dari tenis meja. Ya, tenis meja, lari jarak pendek dan lari jarak menengah. Tenis meja, lari jarak pendek dan jarak menengah ya. 3 materi dikumpul itu kan. Lari jarak pendek, lari jarak menengah, tenis meja ya. Dikumpul di WA Ustadz. Foto dengan foto yang bagus dan jelas dan terang ya. Mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi. Assalamualaikum. Afwan, anak Ustadz tidak nampak ya gambarnya ya. Mungkin penjelasannya bisa antum lihat lagi nih, Ustadz playkan lagi ya. Nah, Ustadz playkan lagi di sini ya videonya ya. Antum bisa lihat lagi ya. Afwan, ternyata sudah bisa ya. Nah, antum catat ya, jangan lupa ya materinya. Mungkin sampai di sini saja yang dapat Ustadz sampaikan. Lebih kurangnya Ustadz mohon maaf. Ustadz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.